Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vigo Firanda. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan terkait sistem ERP yang kami buat melalui aplikasi Odoo. Nah, adapun modul yang digunakan yaitu Customer Relationship Management, penjualan, akuntansi, pembelian, karyawan, dan manufaktur. Nah, modul yang pertama yaitu Customer Relationship Management, yang mana di sini terdapat 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu Qualified. Tahapan ini menunjukkan bahwa peluang telah memenuhi kriteria awal untuk diproses lebih lanjut. Pada tahapan ini, tim penjualan memastikan bahwa prospek menunjukkan minat yang jelas dan relevan terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Kemudian tahapan yang kedua yaitu Proposal, yang mana proposal ini memberikan penawaran atau proposal kepada prospek. Ini biasanya mencakup detail harga, spesifik produk, atau layanan yang ditawarkan. Tahapan ini bertujuan untuk meyakinkan prospek agar melanjutkan transaksi. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu Won, yang mana tahapan ini menandakan bahwa peluang telah berhasil ditutup dengan sukses. Prospek ini telah setuju untuk membeli produk atau layanan, dan transaksi dapat diteruskan ke tahapan selanjutnya, seperti pengiriman atau faktur. Nah, modul cara ini berfungsi untuk menggambarkan tahapan dalam proses manajemen peluang penjualan, yang mana ini membantu mengelola penjualan secara terstruktur mulai dari peluang yang disaring, penawaran yang dibuat, dan penjualan yang telah berhasil. Ini memungkinkan bisnis melacak kemajuan setiap peluang dan memaksimalkan efisiensi penjualan. Kemudian modul yang kedua yaitu penjualan, yang mana pada tampilan pertama ini adalah fitur quotation, yaitu yang digunakan untuk mengelola penawaran kepada pelanggan. Adapun penjelasan tabelnya, yang mana yang pertama itu ada number ini untuk nomor setiap penawarannya. Kemudian ini ada tanggal pembuatan, ini ada nama pelanggannya, lalu sini cantumkan bagian penjualannya. Lalu sini ada activity, yaitu untuk indikator tugas atau aktivitas yang terkait dengan penawaran. Lalu di sini ada total, yang mana yaitu berkaitan dengan jumlah total penawaran. Lalu di sini ada status, yang mana ini adalah status penawaran saat ini. Nah, kemudian pada modul penjualan ini terdapat lagi fitur order. Fitur order ini berfungsi untuk mengelola pesanan penjualan yang telah disetujui berdasarkan penawaran yang sebelumnya dibuat di modul quotation. Adapun fungsinya yaitu untuk mengelola pesanan penjualan, membuat faktur, memantau proses pesanan, dan dokumentasi transaksi. Kemudian modul yang ketiga yaitu akuntansi, yang mana akuntansi ini terdapat 2 fitur. Yang pertama itu adalah fitur customer, yang mana fitur ini digunakan untuk mengelola faktur atau tagihan terkait penjualan maupun pembelian. Adapun data-data yang diisi yaitu ada nomor fakturnya, lalu ada pelanggannya, lalu ada tanggal faktur, lalu ada di sini tanggal jatuh tempo, kemudian ada nomor pajak. Kemudian di sini ada dicantumkan total tanpa pajak, dan di sini ada status faktur tersebut. Kemudian
terdapat fitur yang ketiga, yaitu fitur payment, yang mana fitur ini digunakan untuk mencatat pembayaran yang diterima dari pelanggan. Fungsinya yaitu untuk mencatat setiap pembayaran yang dilakukan pelanggan untuk melunasi tagihan atau faktur yang sudah diterbitkan. Adapun fitur yang ketiga yaitu ada credit note, yang mana fitur ini digunakan untuk mencatat pengurangan tagihan kepada pelanggan. Fitur ini biasanya digunakan ketika ada pengembalian barang, kesalahan pada faktur awal seperti jumlah atau harga yang salah, atau jika kita ingin memberikan potongan harga tambahan setelah faktur dibuat. Kemudian kita masuk ke halaman akuntansi di bagian pemasoknya. Yang pertama itu ada fitur bill, yang mana fitur ini digunakan untuk mencatat tagihan dari setiap pemasok. Fungsinya yaitu untuk mencatat tagihan dari setiap pemasok, yang mana setiap kali kita menerima faktur dari pemasok akan dicatat pada halaman ini. Adapun data yang perlu dimasukkan yaitu nama pemasoknya, lalu adapun data yang perlu dimasukkan yaitu nama pemasoknya, kemudian ada referensi tagihan, lalu ada tanggal pembuatan tagihan, kemudian tanggal yang digunakan untuk pembukuan, lalu di sini ada referensi pembayaran yang akan digunakan. Kemudian di sini ada bank penerima pembayarannya, kemudian di sini ada tanggal jatuh tempo pembayaran. Kemudian di sini ada jurnal akuntansi. Lalu di sini ada produk, yaitu produk yang akan dikirim oleh pemasok ke perusahaan. Lalu masuk ke fitur vendor bagian payment, yang mana fitur ini digunakan untuk mencatat pembayaran ke pemasok. Fitur ini membantu operasi atau perusahaan dalam mengolah pembayaran tagihan dengan akurat, serta memastikan semua transaksi tercatat dengan baik, dan memudahkan rekonsiliasi dengan laporan bank. Adapun fungsinya yaitu untuk mencatat pembayaran yang dilakukan kepada pemasok untuk setiap pembayaran barang atau jasa yang dibeli. Untuk penjelasan data yang dimasukkan, yang pertama itu ada tipe pembayaran, yang mana sini dipilih sebagai sen, karena perusahaan mengirimkan pembayaran ke pemasok. Kemudian di sini ada vendor yang diisi dengan nama pemasok, barang atau jasa. Kemudian di sini ada jumlah sesuai dengan total tagihan yang akan dibayarkan. Lalu ada jurnal yang mencatat transaksi ke jurnal bank korporasi. Kemudian ada metode pembayaran, di sini dilakukan secara manual. Kemudian di sini ada akun bank milik pemasoknya. Lalu di sini ada memo yang berkaitan dengan keterangan dari isi tabel tersebut. Kemudian fitur yang ketiga dari vendor yaitu ada refund, yang mana refund ini digunakan untuk mencatat pengembalian dana atau kredit nota kepada pemasok. Adapun fungsi utamanya yaitu untuk mencatat pengembalian dana dan mencatat kredit nota. Fitur ini membantu operasi atau perusahaan mengelola pengembalian barang, kredit nota, atau pembatalan tagihan dengan terstruktur. Kemudian masuk ke fitur entry jurnal.
yang mana fitur ini digunakan untuk mencatat entry jurnal dari setiap transaksi keuangan yang terjadi. Modul ini adalah inti dari sistem akuntansi karena semua transaksi, baik pembelian, penjualan, pembayaran, atau refund akan tercatat sebagai entry jurnal. Baiklah, kemudian masuk ke modul pembelian, yang mana pada halaman pertama ini adalah bagian dari modul pembelian, yaitu fitur request for quotation, yang mana fungsi dari fitur ini untuk mengelola permintaan penawaran harga kepada pemasok sebelum membuat pesanan pembelian. Adapun fungsinya yaitu untuk mengajukan penawaran harga ke pemasok, seperti meminta informasi harga, ketersediaan barang, dan cara lainnya sebelum melakukan pembelian. Adapun keterangan untuk datanya yaitu di sini ada nomor referensinya untuk pelacakan, lalu di sini ada vendor, yaitu pemilik yang diminta untuk memberikan penawaran. Lalu di sini ada pembeli, yaitu si perusahaannya, yaitu koperasi ladang bubuk. Lalu di sini ada batas waktu perusahaan untuk menerima respon dari pemilik. Lalu di sini ada activity yang menampilkan aktivitas atau catatan terkait request for quotation ini. Kemudian ada source dokumen, yang mana dokumen terkait permintaan internal. Lalu di sini ada total terkait nilai barang jasa yang diminta. Lalu di sini ada status, yang mana status ini yaitu request for quotation, yang menunjukkan bahwa dokumen masih berupa permintaan dan belum dikirim. Kemudian kita masuk ke modul inventory, yang mana modul ini terdapat 3 fitur, yaitu ada fitur yang pertama yaitu mana resep. Resep ini berfungsi untuk mencatat penerimaan barang dari vendor ke gudang koperasi setelah dilakukan pembelian. Adapun fungsinya yaitu untuk mencatat penerimaan barang dan melacak barang yang masuk ke gudang. Untuk penjelasan datanya, yang pertama itu ada vendor atau tempat barang yang dikirim. Lalu ada jenis operasinya, yaitu penerimaan barang. Kemudian ada tanggal yang dijadwalkan untuk penerimaan barang. Kemudian ada nomor dokumen terkait sumber yang biasanya merujuk pada pembelian terkait. Lalu di sini ada nomor dokumen sumber yang biasanya merujuk pada PO terkait. Kemudian di sini ada produk, yang mana ini mencatat produk yang akan diterima. Lalu ini adalah jumlah barang yang akan diharapkan sesuai dengan pesanan. Kemudian masuk ke fitur yang kedua, yaitu delivery order, yang mana fitur ini digunakan untuk mencatat dan mengelola pengiriman barang kepada pelanggan. Adapun penjelasan data dalam tampilan ini yaitu untuk yang pertama yaitu untuk alamat pengiriman barang kepada pelanggan. Kemudian jenis operasi juga sama, yaitu pengiriman barang. Kemudian ada tanggal. Kemudian ada tanggal yang dijadwalkan untuk pengiriman barang. Kemudian ada source dokumen, yaitu daftar produk yang akan dikirim. Lalu kemudian di sini ada di sini ada source dokumen, yaitu dokumen
sumber yang berisi hubungan dengan pengiriman. Lalu ada produk, yang mana produk ini adalah daftar produk yang dikirim. Dan sini ada jumlah barang atau produk yang diminta atau dijadwalkan untuk dikirim. Kemudian fitur terakhir yaitu produk, yang mana di sini menampilkan produk-produk yang dimiliki oleh perusahaan atau koperasi. Kemudian masuk ke fitur yang terakhir yaitu karyawan, di mana fitur ini membantu perusahaan atau koperasi untuk mengelola data karyawannya. Yang mana di sini perusahaan bisa masukkan nama, email, nomor telepon, dan jenis pekerjaan yang diambil. Baiklah, kemudian fitur yang terakhir yaitu ada website dari sistem modulnya. Di sini menampilkan website yang dibuat oleh perusahaan atau koperasi. Di sini perusahaan bisa mengedit website yang dibuat sesuai kebutuhan. Di sini kami menampilkan fitur beranda yang menampilkan informasi terkait koperasi dan produk yang dibuat. Baiklah, mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan terkait sistem ERP melalui aplikasi Odoo. Selebihnya saya ucapkan maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.